Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Suatu hari Baginda Raja punya niat merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya, dan hari yang dinanti pun telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan istana kerajaan. Setelah beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja menyampaikan pidatonya. "Wahai rakyatku, dengarkanlah. Hari yang penuh bahagia ini, aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Bukan hanya itu saja, aku juga akan memberikan pengampunan bagi para tahanan, yaitu berupa keringanan hukuman. Bagi mereka yang telah menjalani hukuman penjara, akan mendapatkan potongan masa tahanan setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani." Mendengar itu, rakyat sangat gembira dan bersuka cita, diiringi riuhnya tepuk tangan. Terlihat jelas gelak tawa dan wajah ceria rakyatnya saat mereka menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah bingkisan sembako diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian Baginda Raja memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka Raja mengajukan pertanyaan, "Siapa namamu?" tanya sang raja. "Nama hamba Sofyan Paduka yang mulia," jawab tahanan tersebut. "Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu?" tanya Baginda Raja. "Hamba divonis selama 2 tahun penjara Paduka yang mulia," jawab Sofyan. "Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu?" tanya raja kembali. "Hari ini terhitung 1 tahun Baginda yang mulia," jawab Sofyan. "Wahai Sofyan, ketahuilah, karena hari ini adalah hari bahagia untuk semua rakyat Baghdad, maka sisa hukumanmu yang tinggal setahun aku potong setengahnya, jadi kamu hanya akan menjalani 6 bulan penjara," ujar Baginda Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia," jawab Sofyan dengan penuh gembira. Selanjutnya tahanan kedua dipanggil menghadap Baginda Raja. "Siapa namamu?" tanya Baginda Raja. "Nama saya Ali Paduka yang mulia." "Wahai Ali, berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu?" Dengan wajah sedih Ali pun menjawab, "Hamba divonis hukuman seumur hidup hamba Paduka yang mulia." Jawaban Ali membuat Baginda Raja bingung. Bagaimana cara memutuskannya, sedangkan ia sudah berjanji akan mengurangi setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani. Akan tetapi Baginda Raja tidak tahu kapan Ali akan meninggal. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Baginda Raja teringat si cerdik Abu Nawas. Ia pasti bisa menyelesaikan masalah yang rumit ini. "Prajurit, panggil Abu Nawas ke istana secepatnya," perintah Baginda Raja. Tidak berapa lama, Abu Nawas yang juga ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun, bagaimana aku tahu sisa umur Ali sekarang? Beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya?" pinta sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun juga merasa bingung, sebab tidak ada seorang pun yang bisa tahu kematian orang lain. Jangankan kematian orang lain, kematiannya sendiri pun tidak akan bisa tahu, karena itu sudah menjadi rahasia Allah. Kemudian Abu Nawas memejamkan matanya. Setelah lama berpikir, tiba-tiba keluar ide cemerlang dari otak seorang Abu Nawas. "Saya tahu caranya Baginda yang mulia, itu mudah saja." Seketika Baginda Raja langsung kegirangan. "Apa itu caranya? Cepat katakan," desak Baginda Raja. "Paduka tahu kan,
cara berpuasa Nabi Daud?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya tahu. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sekarang puasa, besoknya tidak. Besoknya puasa lagi, lalu besoknya lagi tidak puasa, dan seterusnya." "Tapi apa hubungannya dengan solusi masalah ini?" tanya Baginda heran. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Justru itu solusi yang tepat untuk Ali Baginda yang mulia. Sehari di penjara, sehari tidak. Sekarang di penjara, besoknya tidak, dan begitu seterusnya. Hal ini berlaku sepanjang hidup Ali." Baginda Raja pun tertegun dengan solusi yang Abu Nawas jelaskan. "Kamu memang benar-benar cerdas, Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihku, kamu akan saya kasih hadiah sekantong keping emas." Setelah acara pesta bubar, Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dari sang raja. Kisah selanjutnya. Di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun terkenal karena kebijakannya dan kekayaannya yang melimpah. Semua orang di kerajaan itu hidup dalam kemakmuran. Namun, ada satu hal yang kurang. Sang raja merasa hatinya kosong. Ia belum menemukan seseorang yang bisa mencuri hatinya. Bahkan dengan segala kemewahannya, tidak ada wanita yang bisa menarik perhatian raja secara mendalam. Namun keinginan raja untuk menemukan cinta sejati segera diuji oleh kedatangan seorang wanita misterius. Pada suatu hari, seorang wanita yang sangat cantik datang ke istana. Ia mengenakan pakaian yang sangat elegan dan dihiasi dengan perhiasan berkilauan. Kecantikannya membuat semua orang di istana terpana. Para penjaga, pelayan, bahkan para bangsawan merasa terpesona oleh penampilannya yang memukau. Wanita itu yang dikenal sebagai Dewi Kecantikan mengumumkan bahwa ia datang untuk menantang semua pria kerajaan. "Aku datang untuk menguji siapa di antara kalian yang dapat menenangkan hatiku," katanya dengan suara lembut namun penuh tantangan. "Aku akan memberikan hadiah kepada pria yang berhasil membuatku jatuh cinta, tetapi aku tidak akan memilih berdasarkan harta atau kekayaan. Hanya cinta yang tulus dan ketulusan hati yang dapat membuatku tergoda." Para pria di istana segera terpesona oleh Dewi Kecantikan, dan banyak dari mereka yang berusaha memikatnya dengan hadiah-hadiah mewah dan kata-kata manis. Raja Harun sendiri, meskipun sudah terbiasa dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, merasa tertantang. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang raja yang kaya, tetapi juga seorang pria yang mampu menenangkan hati seorang wanita dengan kepribadiannya. Namun, Abu Nawas, sang pemikir cerdik dan humoris yang selalu ada di sisi raja sebagai penasihat, melihat situasi ini dengan pandangan berbeda. Ia tahu bahwa tantangan ini lebih dari sekedar ujian kecantikan atau harta benda. Ini adalah ujian tantangan ketulusan, kecerdikan, dan bagaimana seseorang bisa menenangkan hati bukan dengan penampilan luar, tetapi dengan hati yang sejati. Abu Nawas merasa bahwa ia bisa mengalahkan semua pria di kerajaan yang berlomba-lomba mendapatkan perhatian Dewi Kecantikan, tetapi ia tidak ingin melakukannya dengan cara biasa. Dengan kecerdikan yang sudah terkenal, Abu Nawas memutuskan untuk menyamar. Ia mengenakan pakaian seorang pelayan rendah yang tidak mencolok dan menyusup ke dalam istana tanpa diketahui siapapun. Tujuannya jelas, ia ingin menunjukkan bahwa bukan kekayaan atau status yang bisa menenangkan hati Dewi Kecantikan, melainkan kecerdikan dan ketulusan hati yang sejati. Hari demi hari, Dewi Kecantikan menyaksikan para pria yang datang kepadanya dengan hadiah-hadiah indah dan pujian berlebihan. Namun, ia tetap merasa hampa. Semua usaha mereka hanya berfokus pada penampilan dan materialisme, dan tak ada yang berhasil menyentuh hatinya. Dewi Kecantikan merasa bosan karena meskipun banyak pria yang datang dengan harapan tinggi, ia tidak merasa ada satupun yang benar-benar memahami dirinya. Suatu sore, saat Dewi Kecantikan duduk di taman istana menikmati udara segar, seorang pelayan tampak mendekatinya. Pelayan itu adalah Abu Nawas yang menyamar.
Ia tidak membawa hadiah atau kata-kata manis. Sebaliknya, ia hanya membawa nampan berisi air untuk melayani Dewi Kecantikan. Dewi Kecantikan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kamu tidak membawa apa-apa selain air?" tanyanya dengan sedikit sinis. Merasa heran dengan sikap pelayan ini yang tampak berbeda dari para pria lainnya, Abu Nawas dengan senyum penuh makna menjawab, "Air ini adalah hal terpenting yang bisa saya bawa. Tanpa air, kita semua akan mati kehausan. Hadiah-hadiah dan kekayaan mungkin bisa menarik perhatian sementara, tetapi ketulusan hati adalah yang terpenting dalam menciptakan hubungan yang sejati." Dewi Kecantikan terdiam, terkesan dengan kata-kata Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun pelayan itu hanya membawa air, ia merasa dihargai lebih dari sekedar penampilan atau kekayaan. "Kenapa kamu berkata begitu?" Dewi Kecantikan bertanya, merasa ada kehangatan dalam kata-kata Abu Nawas. Abu Nawas duduk di sebelahnya dan mulai berbicara lebih dalam. Kecantikan fisik bisa memikat mata, tetapi kecantikan hati adalah yang akan memikat jiwa. Banyak pria datang ke sini untuk memperlihatkan kekayaan mereka, dan mereka pikir itu akan membuatmu jatuh cinta. Tetapi saya percaya bahwa cinta sejati hanya akan ditemukan ketika seseorang melihat lebih dalam, bukan hanya apa yang ada di luar. Dewi Kecantikan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa ada kebenaran dalam kata-kata pelayan ini. Ia bertanya lagi, "Jadi kamu percaya bahwa hanya ketulusan hati yang bisa membuat cinta tumbuh?" Abu Nawas mengangguk. "Benar Tuan Putri, cinta sejati datang dari saling memahami, menghargai, dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Semua yang datang dengan ketulusan akan selalu bernilai daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan." Dewi Kecantikan yang awalnya merasa bingung dengan tantangan yang dia buat, kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa pelayan ini yang tampaknya tak memiliki apa-apa selain ketulusan, justru berhasil menggerakkan hatinya. Mungkin inilah yang selama ini ia cari, seseorang yang tidak terpesona oleh penampilan luar atau kekayaan, tetapi yang melihat ke dalam hati dan menghargai apa yang sesungguhnya penting. Pada akhirnya, Dewi Kecantikan memutuskan untuk mengakhiri tantangan itu. "Aku memilihmu Abu Nawas," ujarnya dengan tulus. "Kamu telah menenangkan hatiku, bukan dengan hadiah atau penampilan, tetapi dengan kata-katamu yang penuh kebijaksanaan dan ketulusan hati." Abu Nawas tersenyum bijak. "Saya tidak datang untuk menenangkan hati dengan cara yang biasa Tuan Putri. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa cinta sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari apa yang kita tampilkan di luar." Dewi Kecantikan tersenyum, merasa lebih damai dan bahagia dari sebelumnya. "Aku belajar banyak darimu Abu Nawas. Terkadang hal-hal yang paling sederhana adalah yang paling berharga." Dengan begitu, Abu Nawas tidak hanya memenangkan hati Dewi Kecantikan, tetapi juga mengajarkan kepada semua orang di istana bahwa kecantikan sejati datang dari dalam hati, bukan dari penampilan atau kekayaan. Kecerdikan dan ketulusan hati Abu Nawas berhasil mengubah pandangan Dewi Kecantikan, dan istana pun dipenuhi dengan kebahagiaan yang lebih mendalam. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang hangat di kota Baghdad, matahari belum terlalu terik, tapi pasar sudah ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Unta-unta berderap membawa rempah, dan aroma roti pipi segar menguar dari gang-gang kecil. Namun, ada satu kabar yang sedang berhembus kencang seperti angin musim semi. Telah muncul tukang cukur yang bisa membuat orang jelek jadi tampan. Benarkah? Cuma gosip. Temanku mencoba. Katanya memang beda wajahnya. Jangan-jangan ini sihir. Begitulah kira-kira pembicaraan warga Baghdad selama beberapa hari terakhir. Di kedai kopi, di tukang kayu, bahkan di masjid pun
Orang-orang membicarakan hal yang sama, tukang cukur ajaib yang terletak di ujung lorong sempit dekat pasar kuda. Dan seperti biasa, kabar itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas, si penyair sekaligus ahli logika yang terkenal dengan kecerdikannya. Awalnya Abu Nawas tak ingin ambil pusing, tapi semakin banyak orang membicarakannya, semakin gatal telinganya. Maka ia memutuskan pergi ke tempat tukang cukur tersebut. Ia mengenakan jubah lamanya yang warnanya sudah agak pudar dan sandal yang solnya sudah minta diganti, tapi wajahnya seperti biasa tetap menyimpan senyum misterius. Setibanya di sana, pintu kayu terbuka dan suara lonceng kecil berdenting. Seorang lelaki berjenggot rapi dengan pakaian putih menjemputnya. "Selamat datang Tuan. Apakah Tuan datang untuk potong rambut atau untuk menjadi tampan?" tanya tukang cukur. Abu Nawas tersenyum, duduk di kursi rotan yang sudah agak tua tapi masih kokoh. "Aku ingin tampan lebih muda dan gagah Tuan," jawabnya. "Kau datang ke tempat yang tepat Tuan," kata tukang cukur. "Begitu banyak orang yang bilang begitu, tapi aku ingin membuktikannya sendiri," ucap Abu Nawas sambil memperhatikan cermin besar di dinding. "Tak perlu khawatir Tuan, pisau cukurku diasah dengan doa dan sisirku terbuat dari tanduk rusa yang hanya makan daun zaitun," jawab si tukang cukur dengan penuh percaya diri. Prosesnya dimulai. Si tukang cukur menyisir rambut Abu Nawas dengan pelan, seperti sedang melukis di atas kepala. Lalu ia mengambil minyak dari botol kecil yang berbau harum rempah-rempah. Abu Nawas mulai meremelek karena wanginya yang menenangkan. Ini minyak dari daun cedar, air embun pagi, dan satu tetes air mata unta betina, jelas si tukang cukur dengan serius. Abu Nawas mengangguk-angguk, setengah percaya, setengah bingung apakah ini sedang dipijat atau dibohongi. Kemudian rambut dipotong dengan rapi, tidak terlalu pendek tapi cukup membentuk wajah. Janggut dirapihkan, alis disentuh sedikit dengan benang halus. Akhirnya setelah hampir 1 jam, sang tukang cukur berkata, "Tuan, sekarang lihatlah di cermin. Ini dia dirimu yang baru." Abu Nawas menatap cermin dengan teliti. Ia memiringkan kepala ke kiri lalu ke kanan. Ia mencubit pipinya, mengendipkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Lalu ia berkata, "Rambutku memang lebih rapi, tapi wajahku masih wajah yang sama." Si tukang cukur mengangkat alis. "Tuan tidak puas?" tanya tukang cukur. Abu Nawas pun menjawab, "Bukan tidak puas, tapi katanya setelah potong rambut di sini wajah jadi tampan. Aku masih seperti kemarin. Kalau ada yang berubah, mungkin hanya karena aku belum cuci muka saja." Tukang cukur itu tertawa ringan. "Ah Tuan, saya ini cuma tukang cukur Tuan. Saya bisa memotong rambut, bukan memotong usia. Saya bisa merapikan bentuk, bukan mencetak ulang wajah." Abu Nawas menatapnya, lalu mencekat sambil setengah berbisik, "Tapi kau mengatakan bisa membuat orang jelek jadi tampan. Coba Tuan bayangkan, saat usia Tuan masih muda dengan rambut seperti ini, bukankah Tuan akan kelihatan tampan?" ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Jadi semua ini hanya permainan pikiran," ucap Abu Nawas. Lebih tepatnya, penyadaran bahwa manusia sering lupa. Yang jelek bukan wajahnya, tapi pikirannya yang selalu membandingkan. Timpal tukang cukur. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, aku akui, ini salah satu potongan rambut terbaik yang pernah aku alami." Ia berdiri merapihkan jubahnya dan menatap cermin sekali lagi. "Dan mungkin tampan itu bukan dari bentuk, tapi dari cara pandang," ucap Abu Nawas.
Sambil berjalan keluar, ia melambaikan tangan pada si tukang cukur. "Terima kasih, kau tidak hanya mencukur rambutku, tapi juga egoku." Dan begitulah Abu Nawas kembali ke jalanan Baghdad, bukan dengan wajah baru, tetapi dengan pikiran yang lebih jernih dan cerita baru untuk diceritakan kepada dunia. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Jahil sangat menaruh dendam kepada Abu Nawas. Ia terus mencari cara agar bisa membalaskan dendamnya. Tapi setiap kali Abu Jahil berusaha menjebak Abu Nawas, justru ia sendiri yang kena getahnya. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia lolos dari jebakanku," gerutu Abu Jahil. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide, sebuah siasat busuk untuk balas dendam. Esok paginya, Abu Jahil menyusun rencana jahat tersebut. Ia mendatangi warung penjual minuman keras. Kemudian ia membeli 1 botol dan memasukkannya ke dalam sebuah karung. Karung tersebut ia ikat dengan seutas tali, lalu disembunyikannya di bawah semak-semak. Setelah itu, Abu Jahil pergi menemui Abu Nawas di rumahnya dengan ekspresi pura-pura bersedih. "Wahai Abu Nawas, aku butuh pertolonganmu. Sudilah kiranya engkau membantuku," pinta Abu Jahil. "Apa yang menimpamu Abu Jahil? Kenapa kau terlihat begitu sedih?" tanya Abu Nawas khawatir. Meskipun Abu Jahil sering berbuat jahat kepadanya, tapi Abu Nawas tidak tega bila melihat Abu Jahil menderita begini. "Abu Nawas, sewaktu aku pulang dari pasar, aku membawa barang berharga yang aku simpan dalam karung. Tapi sialnya, di tengah jalan barang tersebut diminta paksa oleh para berandalan. Karena takut dibunuh, terpaksa aku memberikannya," tutur Abu Jahil berbohong. "Kasihan sekali nasibmu," ujar Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, dan saya sempat melihat mereka menyimpan barang berhargaku di sebuah semak-semak yang berada di depan warung penjual minuman keras. Tapi saya tidak berani mengambilnya sebab mereka ada di sana menjaganya. Maukah kau menolongku Abu Nawas untuk mengambilkan barang berharga milikku?" pinta Abu Jahil. "Baiklah, saya akan menolongmu. Kamu tunggulah di sini," balas Abu Nawas. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga dan segera pergi untuk mengambil karung yang berisi sebotol minuman keras. Setelah Abu Nawas sudah tidak kelihatan, Abu Jahil segera menuju pos penjagaan. Kemudian ia melaporkan kepada beberapa prajurit kerajaan yang sedang berjaga di pos tersebut. "Wahai prajurit, tadi saya melihat Abu Nawas beli sebotol minuman keras, lalu ia sembunyikan di dalam sebuah karung. Kenapa tidak kalian tangkap Abu Nawas?" ucap Abu Jahil. Mendengar laporan tersebut, beberapa prajurit didampingi Abu Jahil segera bergegas menuju warung penjual minuman keras. Sementara Abu Nawas yang berhasil menemukan karung milik Abu Jahil langsung mengambilnya dan membawanya pulang untuk dikembalikan kepada Abu Jahil. "Untunglah para berandalan tersebut sudah pergi, jadi aku bisa dengan mudah mengambilnya," batin Abu Nawas. Saat dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berpapasan dengan Abu Jahil dan beberapa prajurit istana. Oh, ternyata Abu Jahil juga meminta bantuan para prajurit. Pasti dia khawatir terjadi sesuatu padaku, pikir Abu Nawas dengan pede. Belum sempat Abu Nawas berkata, tiba-tiba Abu Jahil berteriak, "Itu dia Abu Nawas!" Karung yang dibawanya pasti berisi botol minuman keras. Sontak Abu Nawas terkejut dan heran. "Apa-apaan kamu Abu Jahil? Maksudmu apa berkata demikian?" tukas Abu Nawas. "Sudah, kamu jangan pura-pura bodoh Abu Nawas.
Kali ini kamu tidak bisa mengelak, balas Abu Jahil. Saat para prajurit menggeledah karung yang dibawa Abu Nawas, mereka mendapati sebotol minuman keras. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dibawa menghadap Baginda Raja. "Kurang ajar kau Abu Jahil, kau telah menjebakku," teriak Abu Nawas. Abu Jahil justru tertawa puas menyaksikannya. "Kali ini dendamku pasti terbalaskan. Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman berat," pikir Abu Jahil. Ketika mereka menghadap Baginda Raja, Abu Jahil berkata, "Paduka yang mulia, saya hendak melaporkan Abu Nawas. Dia telah kedapatan membawa botol minuman keras. Untunglah para prajurit istana langsung menangkapnya," ucap Abu Jahil. Abu Jahil menuntut supaya Abu Nawas dipenjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. Sebenarnya Baginda Raja tahu kalau Abu Nawas tidak melakukannya, sebab tidak mungkin Abu Nawas berani membawa pulang minuman keras. Bisa-bisa ia kena damprat oleh istrinya, dan juga tidak tercium aroma miras dari mulutnya. Tapi Baginda Raja sengaja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, Abu Nawas hanya terdiam. "Aku harus cari cara supaya bisa lolos dari jebakan Abu Jahil," pikir Abu Nawas dalam hati. "Hai Abu Nawas, kamu ditanya kenapa diam saja?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tuduhan Abu Jahil tidak benar Paduka. Tuduhan tersebut hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras?" bantah Abu Nawas. "Itu buktinya. Apa kamu buta?" ucap Abu Jahil sambil menunjuk botol yang ada di dalam karung. "Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas. Buktinya sudah ada. Oleh karena itu kamu harus dihukum," timpal Baginda Raja. "Tunggu dulu Paduka yang mulia. Apakah hanya karena membawa botol minuman keras itu bisa dijadikan bukti? Dan kalau benar saya mabuk-mabukan, mana buktinya?" protes Abu Nawas. "Tentu saja bisa Abu Nawas. Itu bisa dijadikan bukti," tutur Baginda Raja. "Baiklah kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Abu Jahil karena Abu Jahil telah berbuat zina," balas Abu Nawas. Mendengar tuduhan Abu Nawas membuat Abu Jahil murka dan tidak terima. "Hai Abu Nawas, kamu jangan suka fitnah. Apa buktinya kalau saya berbuat zina?" teriak Abu Jahil. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Buktinya kamu kemana-mana membawa alat zina. Bukankah kemeluanmu adalah alat untuk berbuat zina? Kalau hanya membawa botol minuman dianggap mabuk-mabukan, maka membawa alat zina juga harus dianggap berzina. Jadi kalau saya dihukum karena dituduh mabuk-mabukan, Abu Jahil juga harus dihukum lebih berat karena dia telah berbuat zina," ujar Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarkan penjelasan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Jahil? Apa kamu bersedia kalau saya menghukum Abu Nawas? Kamu juga harus dihukum lebih berat, kecuali kalau kamu mencabut tuntutan, maka semua akan terbebas dari hukuman. Karena saya sebagai raja harus berbuat adil kepada kalian," ucap Baginda Raja. "Jangan Paduka yang mulia, saya tidak mau dihukum. Lebih baik saya cabut tuntutan saya kepada Abu Nawas," balas Abu Jahil. Karena Abu Jahil sudah mencabut tuntutannya, maka Abu Nawas pun akhirnya terbebas dari hukuman dan lolos dari jebakan Abu Jahil berkat kecerdikannya. Wah, ternyata menarik juga ya ceritanya teman-teman. Nah, ternyata Abu Nawas dengan kecerdikannya selalu lolos dari jebakan Abu Jahil. Cerita yang selanjutnya tidak kalah menariknya. Mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua?
Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam setiap langkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Abu Nawas sering membuat Baginda Raja pusing 7 keliling, bukan karena kejahatannya, tetapi karena kecerdikannya yang tak ada tandingan. Berkali-kali berbuat salah, berkali-kali pula dia lolos dari hukuman, tapi kali ini tampaknya nasib berkata lain. Suatu malam, para prajurit menangkap Abu Nawas sedang minum arak di belakang taman kerajaan. Tentu saja ia langsung digelandang ke hadapan Baginda Raja. "Abu Nawas," seru Baginda Raja, "sudah berapa kali kau berjanji tak akan mengulangi, tapi nyatanya kau tetap saja bandel. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum," ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk, tak berani menatap. Penasihat istana maju dan berkata, "Baginda, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan minum minyak panas, biar dia kapok betul?" Raja mengangguk. "Bagus, hukuman itu pas untuk orang keras kepala seperti dia." Abu Nawas langsung pucat. "Ampun Paduka, minyak panas ini bisa membakar perut hamba bisa mati. Itu memang tujuannya Abu Nawas, biar kau jera," bentak raja. "Besok pagi datanglah ke istana, jalani hukumanmu." Abu Nawas pun pasrah, tak bisa berbuat apa-apa. "Kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan," ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas berpamitan. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, apabila minyak mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga," jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. "Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin. Nanti martabat saya sebagai raja akan jatuh," pikir Baginda Raja. "Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah di sini," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan wajah murung. Di hadapan istri dan anak-anaknya, ia menceritakan semuanya. Tangisan pecah, istrinya sampai bersimpuh sambil berkata, "Mengapa Baginda Raja setega itu? Minyak panas itu sama saja hukuman mati." Namun Abu Nawas hanya berkata lirih, "Sudahlah, jika ini memang sudah takdir, tolong ikhlaskan kepergianku." Tapi siapa sangka, malam itu saat semua tertidur dalam kesedihan, Abu Nawas tidak tidur. Ia menatap langit sambil memikirkan rencana. Tiba-tiba ia berkata, "Wahai istriku, apakah masih ada makanan? Aku lapar sekali." "Iya, ada gorengan tadi, tapi minyaknya sudah aku simpan. Soalnya masih panas. Baru setengah jam lalu aku matikan apinya." Abu Nawas langsung menoleh. "Masih panas, tapi nanti juga dingin." Wah, senyum licik pun muncul di wajahnya. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan itu tentu saja membuat mereka kaget. Mereka tak menyangka
Baginda Raja setega itu kepada Abu Nawas. "Kamu kan dekat dengan Baginda Raja, kenapa kamu tidak meminta ampun darinya?" Tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Lagian Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hai Abu Nawas, kenapa kau membawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" "Maaf Paduka, mereka hanya ingin mengantar kepergianku. Barangkali ini adalah hari terakhirku." Raja hanya mengangguk. "Baiklah, siapkan minyak panasnya." Prajurit pun membawa bejana besar berisi minyak yang baru saja mendidih. Asapnya mengepul, aromanya menusuk hidung. "Minumlah Abu Nawas," perintah raja. Abu Nawas menangkupkan tangan. "Ampun Paduka, sebelum saya menjemput ajal, izinkan saya berpamitan satu persatu pada keluarga dan para tetangga saya." Raja melirik jam pasir. "Ya sudah, cepat." Abu Nawas lalu mulai drama. Ia memeluk istrinya dengan tangisan palsu, mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pamit ke tetangga kiri kanan, depan belakang. Bahkan ia sempat memberikan wejangan singkat kepada keponakan tetangganya. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas, seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan karena banyak tetangga yang ikut hadir. Tentu saja memakan waktu yang cukup lama, hingga minyak yang tadinya panas mengepul kini sudah tak lagi berasap. Akhirnya Abu Nawas berdiri dan berkata, "Paduka, saya sudah siap." Dengan perlahan ia mengambil bejana dan menenggak minyak itu sampai habis. Semua menahan nafas, tapi anehnya Abu Nawas tidak apa-apa. Raja kaget. "Hei, bukankah itu minyak panas?" Abu Nawas tersenyum. "Benar Paduka, minyak ini tadinya panas, tapi karena saya terlalu sibuk berpamitan, kini sudah dingin. Paduka hanya memerintahkan saya untuk meminum minyak panas. Tidak disebutkan waktunya kapan harus diminum." Raja melongo lalu menepuk jidat. "Kau ini memang licik luar biasa." Akhirnya Abu Nawas pun bebas dari hukuman dan pulang bersama rombongan pengantar yang kini malah jadi konvoi kemenangan. Ia tertawa sambil berkata, "Ingat, bukan kekuatan yang menyelamatkan, tapi akal sehat dan sedikit drama." Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini, jangan berburu-buru marah dan jangan sepelekan orang cerdik. Kadang yang terlihat lemah justru bisa membalikkan keadaan hanya dengan akal dan waktu yang tepat. Kisah selanjutnya. Di sudut kota Baghdad tersembunyi sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal sebagai tempat angker, penuh dengan cerita tentang penampakan dan suara-suara aneh di malam hari. Tapi siapa yang cukup berani untuk mendekatinya? Tentu saja Abu Nawas. Suatu malam, karena sebuah taruhan konyol dengan teman-temannya, Abu Nawas nekat masuk ke rumah hantu itu. Ia tertawa kecil sambil berkata, "Apa itu hantu? Paling-paling hanya kucing kelaparan." Namun begitu ia melangkahkan kaki ke dalam, suasana berubah. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Udara terasa dingin, seperti disentuh tangan tak kasat mata. Abu Nawas melangkah pelan, membiarkan bunyi desiran angin dan dari lantai kayu tua mengisi telinganya. Tiba-tiba, kas!
Sebuah vas pecah sendiri di sudut ruangan. Lampu gantung berayun-ayun tanpa sebab. Abu Nawas menelan ludah. Tawanya yang biasa membahana kini berubah menjadi gumam kecil. "Siapapun itu, kalau bercanda, ini kelewatan," katanya sambil berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, sosok bayangan melintas cepat di hadapan matanya. Dari balik tirai robek, muncul wajah pucat dengan mata menyala menyeramkan. Hantu itu melayang-layang sambil terkikik kecil. Ternyata hantu di rumah ini bukan sembarang hantu. Ia hantu nakal, suka menakut-nakuti manusia hanya untuk kesenangan. Lampu mulai berkedip-kedip, pintu terbanting sendiri, dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. Abu Nawas yang biasanya penuh akal, untuk pertama kalinya merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun Abu Nawas tidak akan menyerah begitu saja. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan akal cerdiknya. "Aha," pikirnya, "kalau hantu ini suka bermain, kenapa aku tidak balas bermain?" Dengan cepat ia mulai bermain peran. Ia pura-pura menjadi hantu juga, melolong, berguling-guling di lantai, dan berbicara dengan suara menyeramkan. Saat hantu nakal mendekat, Abu Nawas malah berteriak lebih keras, "Aku adalah hantu baru di sini. Pergi kau. Ini wilayahku sekarang." Hantu itu terkejut. Tidak pernah sebelumnya ada manusia yang berani menakut-nakuti balik. Mulailah permainan kucing dan tikus antara Abu Nawas dan hantu nakal. Kadang Abu Nawas bersembunyi di balik pintu, kadang melompat dari balik lemari, membuat hantu itu ketakutan sendiri. Hantu nakal mencoba membalas dengan trik-trik lamanya, menggerakkan benda-benda, meniup lilin, menciptakan bayangan aneh. Tapi Abu Nawas selalu punya akal. Ia menggunakan cermin untuk membuat pantulan seram, meniupkan benda ke udara agar terlihat seperti kabut, bahkan membuat suara-suara menyeramkan dari mulutnya sendiri. Kejar-kejaran itu berlangsung seru, kadang menegangkan, kadang membuat tertawa. Akhirnya, karena kelelahan dan kebingungan, hantu nakal pun menyerah. Dengan suara gemetar ia berkata, "Baiklah manusia aneh, kamu menang, pergilah dan jangan kembali lagi." Abu Nawas pun keluar dari rumah itu sambil tertawa lebar, meninggalkan hantu yang masih berbidik ketakutan di dalam. Malam itu, cerita tentang keberanian dan kejerikan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Tidak hanya manusia, bahkan hantu pun akhirnya menyerah di hadapan akal cerdas Abu Nawas. Karena di dunia ini rupanya bukan hanya manusia yang bisa dikerjain, hantu pun juga bisa. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam yang sunyi di Baghdad, hujan gerimis mengguyur perlahan. Abu Nawas tiba-tiba jatuh sakit. Beberapa hari kemudian, kabar duka menyebar ke seluruh kota bahwa Abu Nawas telah wafat. Warga Baghdad bersedih, meskipun terkenal jenaka dan kadang menyebalkan. Abu Nawas telah banyak mengajarkan makna kehidupan bagi semua orang. Jenazahnya dimakamkan secara layak di pinggir kota, ditemani isak tangis dan tawa kenangan dari banyak orang. Di alam barzah, Abu Nawas perlahan membuka matanya. Ia mendapati dirinya dalam sebuah ruang gelap, hening, tanpa arah, tanpa cahaya. Tiba-tiba dua sosok besar dan bersinar muncul di hadapannya. Wajah mereka bercahaya, namun tatapannya menusuk hingga ke dalam jiwa. "Aku Munkar dan aku Nakir." Suara mereka menggema seperti guntur yang dipukul dalam gua. Abu Nawas berdiri pelan, menyeka keringat dari dahinya yang sebenarnya sudah tidak memiliki tubuh fisik. Akhirnya bertemu juga dengan dua malaikat terkenal ini. Senang berkenalan. Kalian kelihatan lebih besar dari bayanganku. Munkar dan Nakir saling memandang. Biasanya mayit akan ketakutan, tapi yang ini malah santai.
kami datang untuk menguji keimananmu. Bersiaplah. Abu Nawas mengangkat tangan. Sebelum kita mulai, bolehkah saya bertanya satu hal? Bertanya kepada kami? Ya, pertanyaan kecil saja. Kalau saya jawab benar, bolehkah saya bertanya satu kali balik kepada kalian? Malaikat terdiam sesaat, lalu mengangguk. Baik, jawablah pertanyaan kami terlebih dahulu. Siapa Tuhanmu? Abu Nawas tersenyum. Tentu saja Allah yang Maha Esa. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat mengangguk. Jawabanmu benar. Sekarang apa pertanyaanmu? Abu Nawas mengangkat satu jari seperti sedang mengajar di kelas. Pertanyaan saya sederhana. Bukankah kalian sudah tahu semua jawaban saya sebelum bertanya? Malaikat saling melirik. Tentu kami tahu. Kalau begitu, kenapa harus bertanya? Bukankah ini seperti ujian yang jawabannya sudah kalian ketahui? Malaikat mulai sedikit bingung. Sesuatu yang sangat jarang terjadi di alam kubur. Abu Nawas melanjutkan, kalian bisa langsung mencatat, lulus, atau mungkin kalian sedang menguji kemampuan menghafal saya. Tapi bagaimana jika saya pelupa, tapi hatiku penuh iman? Munkar kelihatan hendak bicara, tapi Abu Nawas cepat menyela lagi. Lagi pula, selama hidup saya sibuk membantu rakyat miskin, berdakwah dengan cara jenaka, dan mendamaikan yang berselisih. Apakah kalian tidak mempertimbangkan nilai tambah itu? Nakir berkata, ini bukan negosiasi wahai manusia. Baiklah, kata Abu Nawas, tapi izinkan saya memberikan perbandingan. Jika seorang murid menjawab semua soal ujian dengan benar dan gurunya tetap menyuruhnya mengulang kelas, bukankah itu zalim? Kami tidak zalim. Nah, itu yang ingin saya dengar. Jadi saya luluskan? Malaikat terdiam. Biasanya tidak ada yang bisa berbicara sepanjang ini di alam kubur. Bahkan orang alim sekalipun hanya menjawab sependek mungkin. Tapi Abu Nawas berbeda. Ia tidak hanya menjawab, tapi ia berdebat. Munkar akhirnya berkata, Abu Nawas, kau dikenal cerdas di dunia, tapi alam ini bukan tempat bermain kata. Siapa bilang saya bermain? Jawab Abu Nawas, saya hanya ingin memastikan bahwa sistem pengujian ini adil, bukan hanya prosedural. Nakir menatap Abu Nawas tajam. Kau ingin menguji kami, Abu Nawas? Bukan, saya hanya ingin tahu apakah kecerdasan yang digunakan untuk menegakkan kebenaran juga dianggap ibadah. Sebab selama ini saya menggunakan logika untuk menertawakan kebodohan, menghibur yang sedih, dan menyadarkan yang lalai. Hening beberapa saat, lalu malaikat berkata, kau telah menjawab dengan benar, tapi pertanyaanmu juga menjadi ujian untuk kami. Sebelum mereka pergi, Abu Nawas memanggil, tunggu, masih satu hal lagi. Malaikat mulai waspada. Apalagi wahai manusia? Saya hanya ingin tahu, bolehkah saya membawa humor ke surga? Atau apakah kalian lebih suka suasana yang hening dan tegang seperti sekarang ini? Untuk pertama kalinya dalam sejarah barzah, Munkar dan Nakir nyaris tersenyum. Abu Nawas kembali terbaring di dalam liang kubur, tersenyum damai. Malaikat telah pergi dan catatan amalnya tengah ditimbang di alam lain. Namun di dunia, banyak orang masih bercerita bahwa bahkan di alam kubur, Abu Nawas berhasil menunjukkan kecerdasannya bukan untuk melawan, tapi untuk menyampaikan bahwa iman bukan hanya hafalan, tapi juga pemahaman, keikhlasan, dan kebijaksanaan dalam melihat kebenaran.
Kisah selanjutnya. Suatu hari nasib buruk menimpa Abu Nawas. Rumah tua yang selama ini ia tinggali roboh akibat hujan deras dan angin kencang. Abu Nawas kehilangan tempat tinggalnya. Seluruh harta bendanya pun lenyap tanpa sisa. Ia butuh rumah baru dan ia tahu tidak ada orang lain yang cukup kaya untuk membantunya selain Baginda Raja. Sayangnya, meminta bantuan secara langsung bukanlah pilihan yang memungkinkan. Ia tahu Baginda Raja memang murah hati, namun ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat bangga diri, sombong, dan percaya takdir serta ramalan. Maka Abu Nawas pun mulai menyusun rencana liciknya. Malam itu Abu Nawas duduk termenung di bawah langit penuh bintang. Ia berpikir lalu tersenyum penuh arti. Kalau Baginda Raja suka ramalan, kenapa tidak kubuat ramalan khusus untuknya? Ia segera mengarang sebuah kisah mimpi mistis penuh simbol, pesan langit, dan tentu saja rumah mewah. Keesokan harinya, dengan jubah compang-camping tapi gaya berjalan bak bangsawan, Abu Nawas masuk ke istana. Ia berpura terengah-engah, seakan baru terbangun dari mimpi panjang yang mengguncang hidupnya. "Wahai Baginda Raja," kata Abu Nawas dengan suara berat dan penuh drama, "aku datang membawa kabar dari langit." Sultan yang tengah bersantai mendongak penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Maaf Baginda, semalam aku bermimpi didatangi 7 malaikat dan 1 jin penjaga takdir. Mereka berkata bahwa keberlangsungan kerajaanmu bergantung pada sebuah rumah megah yang dibangun sesuai kemuliaan namamu." Sultan terbelalak. "Rumah? Benar Baginda, rumah itu harus dibangun dengan taman yang menghadap ke arah matahari terbit. Tiangnya dari kayu cedar pilihan dan jendelanya menghadap ke arah bintang keberuntunganmu, Buruj Al-Mu'azzam. Jika tidak, wahai Baginda, rezekimu akan menurun dan kerajaan bisa kehilangan kejayaan." Abu Nawas menghela napas dalam-dalam, lalu menatap lurus pada Baginda Raja. Dan anehnya, rumah itu bukan untuk Baginda, melainkan harus dibangun untuk seorang wakil rakyat yang mewakili kebijaksanaan dan kecerdikan bangsa. Sultan yang suka disanjung pun langsung merasa bahwa ini adalah panggilan takdir. "Dan orang itu yang kau maksud adalah dirimu sendiri, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Aku tidak berani berkata begitu Baginda," jawab Abu Nawas sambil menunduk rendah. "Namun dalam mimpi itu Baginda, malaikat menyebut namaku 3 kali." Baginda terpesona. Dalam benaknya, mimpi itu bukan hanya ramalan, itu adalah perintah langit. Ia merasa bangga, bahkan surga mempercayainya untuk menjaga takdir kerajaan melalui pembangunan rumah mewah untuk Abu Nawas. "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik." "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik, bangun rumah sebagaimana yang digambarkan Abu Nawas." Abu Nawas pura-pura menolak, lalu dengan berat hati menerima takdir tersebut. Dalam hatinya ia menarik kegirangan. Beberapa bulan kemudian, rumah baru yang megah berdiri indah di pinggir sungai dengan taman rapih, pilar tinggi, dan jendela-jendela indah menghadap ke arah bintang keberuntungan. Abu Nawas tinggal di dalamnya dengan nyaman tanpa mengeluarkan 1 keping pun uang, dan Baginda Raja, ia masih tersenyum bangga mengira dirinya telah menyelamatkan nasib kerajaan. Masyarakat Baghdad pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil berkata, "Abu Nawas lagi-lagi menang." Dan yang ia tipu kali ini tidak lain adalah sang penguasa sendiri. Kisah ini kembali membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuasaan. Dengan 1 mimpi palsu dan sejuta kepandaian, Abu Nawas berhasil mendapatkan rumah mewah tanpa harus membayar.
Sementara Baginda Raja yang terlalu percaya pada mimpi dan sanjungan menjadi korban dari permainan sang penipu ulung. Apakah Abu Nawas akan terus berhasil dengan tipu dayanya? Mari kita simak kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarat." Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. "Apa penyebabnya?" tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan, "Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk Baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini," sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, "Kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya." Dalam hati ia menggumam, "Pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan." Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Apa kau datang untuk memohon belas kasihan?" tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, "Bukan Dukung Agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya." Sang dukun memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya." Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia?" Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, "Kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang." Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. "Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing." Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. "Abu Nawas," panggilnya, "kemarilah sang penyelamatku." Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat."
Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.